620 personil gabungan dilibatkan di 62 posko Satgas Karhutla di Provinsi Jambi. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi kembali melakukan operasi modifikasi cuaca hingga 19 Agustus 2025. Dua terdakwa TPPU narkoba di Jambi divonis penjara dan denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi. Hari ini edisi Selasa 12 Agustus 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Sintia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawal informasi hari ini pemirsa, Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto selaku PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi melepas pemberangkatan personil pos terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Dalam upaya memaksimalkan penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2025 di wilayah Provinsi Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto selaku pelaksana harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi melepas pemberangkatan personel pos terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Personel tersebut akan ditempatkan di 62 posko pengendalian kebakaran yang telah ditetapkan di sejumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini merupakan strategi Satgas Karhutla Jambi untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menanggulangi potensi kebakaran di musim kemarau. Heri Purwanto menegaskan para personel pos terpadu akan bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap titik panas, serta merespon cepat jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing. Respon cepat, penanganan awal, dan laporan terintegrasi dinilai sangat penting untuk mendukung penanggulangan Karhutla secara menyeluruh. Heri juga berharap seluruh personel gabungan yang ditempatkan di posko-posko terpadu dapat melaksanakan tugas dengan maksimal demi mencegah meluasnya kebakaran. Kita akan berangkatkan nanti akan masuk ke pos-pos yang 62 pos tersebut untuk memantau sesuai wilayah masing-masing adanya hotspot maupun kebakaran hutan, sehingga dia bisa melakukan lapor cepat dan penindakan awal untuk pemadaman kebakaran hutan. Untuk saat ini berapa personil dilepas ya Pak? Personil seluruhnya ada sekarang 90-an orang yang ikut dalam upacara, tetapi secara keseluruhan nanti setiap pos itu ada sampai 10 orang. Sebanyak 620 personel gabungan dilibatkan untuk mengisi 62 posko Satgas Karhutla di Provinsi Jambi. Masing-masing posko diisi oleh 10 orang personel. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi kembali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengupayakan hujan buatan. Dijadwalkan hujan buatan ini akan berlangsung selama 10 hari ke depan di sejumlah wilayah yang berpotensi karhutla. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi kembali menggelar operasi modifikasi cuaca. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk menghasilkan hujan buatan dan membantu membasahi sejumlah daerah yang rawan terhadap potensi karhutla. Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto mengatakan, operasi modifikasi cuaca ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari, mulai dari 10 Agustus hingga 19 Agustus mendatang. Dalam operasi modifikasi cuaca ini, garam atau NaCl dari bantuan akan ditaburkan ke beberapa titik awan dengan menggunakan pesawat TNI AU CASA 212-200. Operasi ini dilakukan dengan 1 kali penerbangan dengan menaburkan 800 kg. Selamat pagi, kita hari ini melaksanakan pelepasan untuk kegiatan modifikasi cuaca di Provinsi Jambi. Untuk kali ini pesawat OMC yang ada dukungan dari TNI AU berdasarkan permohonan dari BMKG. Brigjen TNI Heri Purwanto berharap hujan buatan ini diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya karhutla di sejumlah daerah dalam wilayah Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan.
Sementara itu, saudara, 2 unit kios di kawasan Kota Baru, Kota Jambi terbakar pada Selasa dini hari. Kebakaran yang diduga disebabkan oleh arus pendek listrik ini menghanguskan seluruh bangunan kios di lokasi kejadian. 2 unit kios di Jalan Marsda Surya Dharma, kilometer 8, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dilalap api pada Selasa dini hari. Kebakaran yang diduga bersumber dari korsleting listrik itu dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian bangunan. Petugas pemadam kebakaran Wiyoto mengatakan, setelah menerima laporan dari warga, tim langsung diterjunkan ke lokasi. 3 unit mobil damkar dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan api berhasil dijinakkan setelah 30 menit upaya penanggulangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Armada berserta 6 orang personil luncuran ke TKK dan pemadaman dibantu oleh 17 personil dan 3 armada dari markas komando. Pemadaman menghabiskan lebih kurang 14.000 liter air dalam waktu 30 menit. Penyebab kebakaran diduga konsleting listrik. Pemadaman berjalan lancar dan tidak ada korban jiwa. Masyarakat diminta untuk terus waspada terhadap potensi kebakaran dengan memastikan kondisi listrik dalam keadaan aman saat akan meninggalkan rumah atau tempat usaha. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis terhadap 2 orang terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil penyalahgunaan narkoba. Hukuman ini tak hanya berupa penjara namun juga denda serta perampasan harta kekayaan milik para terdakwa. Sidang lanjutan kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil penyalahgunaan narkoba kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi, Senin sore. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan kepada terdakwa Mafi Abidin. Sementara terdakwa Dedi Susanto alias Tek Hui divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terbilang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut Dedi Susanto dengan hukuman 12 tahun penjara dan Mafi Abidin 10 tahun penjara dengan masing-masing denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada masing-masing terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk menentukan sikap, menerima putusan, atau mengajukan banding. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kak nengok dikirim. Saudara, pemerintah Kabupaten Muara Jambi berharap proses penimbunan tanah di lokasi pembangunan sekolah rakyat dapat dukungan dari pemerintah pusat karena kondisi lahan yang disediakan masih belum rata dan membutuhkan penanganan khusus. Kabupaten Muara Jambi menjadi salah satu daerah di Provinsi Jambi yang terpilih mendapatkan program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Namun hingga saat ini pembangunan fisik sekolah gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem belum bisa dimulai. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Jambi Rosa Chandra Budi mengatakan, pemerintah daerah masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemantapan kedataran lahan seluas 7 hektar yang menjadi lokasi pembangunan. Untuk melakukan penimbunan dan pengerasan lahan diperlukan anggaran hingga 9 miliar rupiah. Pemerintah daerah berharap biaya ini juga dapat dialokasikan melalui APBN, mengingat anggaran daerah terbatas. Kait dengan pembangunan sendiri, nah ini tentu ini tahapan ini diselesaikan dulu, masa tanah diselesaikan ini dulu. Nah setelah itu kita baru bicara masalah pembangunan dari sekolah rakyat itu yang itu benar-benar dibiayai dengan APBN. Oke, APBN untuk pembangunan. APBN untuk pembangunan murni semua itu APBN. Pembangunan sekolah rakyat pertama di Kabupaten Muara Jambi ini sebelumnya telah dikunjungi oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Pemerintah daerah berharap pembangunan sekolah di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan dapat diselesaikan pada tahun 2025. Dengan begitu, pada tahun 2026 sekolah rakyat sudah dapat menerima peserta didik baru. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 5 orang calon P3K Batanghari mengundurkan diri. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Hari Ini.
Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Setelah dinyatakan lulus, 5 orang calon P3K gelombang kedua di Kabupaten Batanghari mengundurkan diri dengan alasan penempatan tugas yang tidak sesuai. Calon P3K gelombang kedua yang dinyatakan lulus sebanyak 1.904 orang saat ini sedang menjalani tahap kelengkapan pemberkasan sebagai syarat pengajuan nomor induk pegawai atau NIP. Namun dalam proses tersebut, pemerintah Kabupaten Batanghari mendapatkan laporan ada 5 orang calon P3K yang mengundurkan diri karena penempatan tugas yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan mereka. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDMD Batanghari, Lina Dinanti, membenarkan hal tersebut. Dari 5 orang yang mengundurkan diri, 3 diantaranya ditempatkan pada program pendidikan profesi guru, sedangkan 2 orang lainnya merupakan hasil program optimalisasi. Meski ada persoalan ini, namun proses kelengkapan pemberkasan calon P3K yang lulus gelombang kedua tidak terhambat dan pelantikan dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2025. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 11 orang guru honorer di Kota Jambi belum terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara. Mereka merupakan guru non-ASN yang masuk kategori R4 dan belum masuk prioritas dalam seleksi P3K. 11 orang guru honorer di Kota Jambi dinyatakan tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka masuk ke dalam kategori R4, yakni honorer non-aparatur sipil negara, dengan masa kerja kurang dari 2 tahun dan tidak termasuk dalam prioritas 1 maupun 3 pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kondisi ini membuat kesempatan mereka untuk diangkat menjadi P3K masih belum jelas. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Jambi, Andika Wahyu, mengatakan, saat ini Pemkot Jambi masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pan-RB terkait nasib guru-guru kategori R4 ini. Baik, untuk yang status R4, guru yang masih tidak terjaring di periode kedua, memang ini karena R4 ini adalah tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN. Artinya walaupun guru yang tidak lolos statusnya menjadi R4 ini, berarti mereka nanti akan menunggu dulu keputusan dari pemerintah apakah R4 ini bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini kita sama-sama menunggu nanti. Tak hanya guru, sejumlah honorer lain di lingkungan organisasi perangkat daerah juga masuk kategori R4. Di antaranya petugas keamanan dan cleaning service. Pemerintah Kota Jambi menyerahkan kebutuhan tenaga honorer ini kepada masing-masing OPD untuk menentukan kebutuhan dan penempatannya ke depan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan tenaga honorer di Kabupaten Kerinci mendatangi kantor pemerintah kabupaten untuk menyampaikan aspirasi terkait masa depan. Mereka menuntut kepastian status termasuk peluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam kategori R2 dan R3 mendatangi kantor Bupati Kerinci. Mereka menyampaikan tuntutan agar Pemkab Kerinci memberikan kejelasan terkait status kerja mereka dan mengusulkan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Dalam aspirasinya, para honorer juga meminta agar pemerintah tidak merumahkan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi. Berdasarkan data hasil seleksi P3K tahap 1 tahun 2024, terdapat 2.442 tenaga non-ASN di Kabupaten Kerinci yang masuk kategori R2 dan R3. Terdiri dari 1.482 tenaga teknis, 713 guru, dan 247 tenaga kesehatan. Tadi sudah diadakan rapat dari teman-teman semua, tentu menanyakan apakah kita di Kabupaten Kerinci mengusulkan semua yang di database itu menjadi paruh waktu atau tidak gitu. Jadi jawaban dari Bapak Bupati yang memimpin rapat tadi, beliau menjelaskan kepada kami bahwa Kabupaten Kerinci akan mengusulkan semua yang terdata di database BKN untuk diangkat jadi paruh waktu. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melakukan rapat internal terkait permasalahan ini. Hasilnya, Pemkab akan mengusulkan tenaga honorer kategori R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Untuk proses artinya pengusulan P3K dari kategori R2 dan R3.
untuk diangkat menjadi perwokil. Kita baru tahap proses pengusulan yang akan dilakukan oleh BKPSDM. Sejumlah tenaga honorer juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kepastian status, mengingat selama ini mereka telah memberikan kontribusi terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemkab Kerinci. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, isu zona merah kembali memantik keresahan warga di Kelurahan Kenali Asam Bawah yang sebagian wilayahnya berada di zona merah. Status ini memicu rasa khawatir meski warga sudah puluhan tahun menetap dan memiliki sertifikat resmi dari BPN. Isu masuknya sebagian besar wilayah Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi ke dalam zona merah membuat keresahan di tengah warga setempat. Status zona merah ini berpotensi mempengaruhi legalitas kepemilikan rumah dan tanah yang selama ini telah dihuni puluhan tahun oleh warga. Salah seorang warga RT 1 Nur mengaku tidak pernah mendapat penjelasan resmi soal penetapan zona merah. Apalagi rumah yang ditempati Nur sudah bersertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Adanya isu zona merah ini membuat warga khawatir akan kepemilikan tanah tersebut. Isu ini membuat banyak warga takut akan masa depan tempat tinggal mereka. Warga minta Pemkot Jambi segera memberi kepastian hukum dan kejelasan status lahan. Dengar kabar bela dari orang-orang perumahan sini katanya ada ini rumah sini masuk zona merah katanya kan. Pasnya tidak tahu kami. Pasnya tidak tahu. Iya. Yang mana? Soalnya tidak ada penyuluhan, tidak ada apa, memang belum ada sama sekali. Kabar resmi itu tidak ada juga. Belum tahu kami. Ya tentunya kita sangat terkejut, ya shock juga kalau dibilang seperti itu karena kita sudah memiliki SHM, ya karena kita salah satu RT 08 ini ada 3 komplek perumahan, yaitu Ripaja 5, Kedaton Teras dan Teras Mutiara, yang semuanya itu di lingkungan atau di dekat lingkungan kami itu ada sumur Pertamina. Jika itu benar-benar diklaim oleh Pertamina, kemana kami? Sebelumnya ada sekitar 5.500 lahan kepemilikan warga Kota Jambi berdiri di atas tanah milik negara. Persoalan itu terjadi akibat dari pemekaran wilayah kabupaten kota yang berdampak pada status kepemilikan tanah. Joko TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris melepas keberangkatan 80 kontingen daerah perkemahan pramuka berkebutuhan khusus tahun 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Al-Haris melepas keberangkatan 80 kontingen daerah perkemahan pramuka berkebutuhan khusus tahun 2025. Sebelum keberangkatan, 80 peserta ini telah mengikuti pelatihan seni dan budaya dari Kuarda Pramuka Jambi. Perkemahan pramuka berkebutuhan khusus PPBK tingkat nasional tahun 2025 dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 19 Agustus di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Dengan mengusung tema Taklukkan Tantangan, Raihlah Mimpi dan Berprestasi, PPBK Nasional 2025 akan menjadi ajang pembinaan yang menyenangkan dan mendidik, sekaligus ruang inklusif bagi anggota pramuka berkebutuhan khusus. Ribuan peserta dari sejumlah provinsi akan mengikuti kegiatan yang akan dibuka pada 14 Agustus 2025 ini, tak terkecuali dari Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi, pelepasan kontingen yang akan mengikuti PPBK tahun 2025 ini dilakukan oleh Gubernur Al-Haris, sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jambi. Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Jambi Sudirman mengatakan, PPBK tahun ini diikuti 80 kontingen dari 12 SLB dalam wilayah Provinsi Jambi. Kontingen mewakili 5 jenis ketunaan, yakni tunagrahita, tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan autisme. Sebelum keberangkatan, para peserta telah mengikuti pelatihan selama 2 hari, yakni pada 10 dan 11 Agustus 2025. Pada pelatihan ini seluruh kontingen mendapatkan pembekalan berupa latihan pentas seni,
dinamika kelompok, serta persiapan menampilkan kebudayaan Jambi seperti tarian tradisional, lagu daerah, dan pencaksilat. Kita berharap adik-adik kita yang mengikuti kegiatan perkemahan berkebutuhan khusus ini juga bagian dari upaya kita untuk memuliakan mereka, ya, memanusiakan mereka bahwa mereka tidak terpinggirkan. Mereka bagian dari anak bangsa yang juga harus memberikan kontribusi bagi bangsa dan negaranya. Oleh karena itu anak-anak kita harus dorong terus untuk juga ikut kegiatan ekstrakurikuler. Ini bagian dari tingkatan tertinggi untuk kegiatan Jambore, ya, karena di Jambore nasional. Keikutsertaan kontingen asal Provinsi Jambi dalam perkemahan ini menjadi cerminan semangat inklusi dan pembinaan karakter tanpa diskriminasi. Para peserta membawa pesan dan harapan besar bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya, tumbuh, dan membanggakan daerah di panggung nasional. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mendorong kepengurusan baru KONI Provinsi Jambi untuk meningkatkan prestasi atlet daerah, serta menyatakan dukungan agar Jambi bersama Sumatera Barat menjadi tuan rumah PON tahun 2032. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi agar terus meningkatkan prestasi atlet daerah secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan saat menyaksikan langsung pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Provinsi Jambi masa bakti 2025 hingga 2029. Menurut Haris, KONI merupakan garda terdepan dalam pembinaan atlet yang harus mampu menyusun program pembinaan secara komprehensif dan terstruktur. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dengan berbagai mitra strategis dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas prestasi olahraga. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan target agar Provinsi Jambi bersama Sumatera Barat dapat menjadi tuan rumah PON tahun 2032. Langkah ini diharapkan akan memicu peningkatan fasilitas dan sarana prasarana olahraga di daerah. KONI Jambi telah merampungkan semua agenda-agendanya, termasuk pelantikan pengurus pada hari ini. Nah, kita berharap memang pengurus yang baru ini dapat melanjutkan pengurus periode yang lama, tentu dengan prestasi-prestasi yang baik ke depannya. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman yang melantik langsung kepengurusan KONI Provinsi Jambi mendorong agar pembinaan olahraga lebih terarah. Pembinaan olahraga unggulan seperti dayung, angkat besi dan renang harus ditingkatkan untuk menjaga nama Jambi di kancah nasional. Marsiano juga mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan atlet-atlet daerah. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak Gubernur yang memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Jambi. Terlihat bahwa prestasi Jambi dalam Pekan Olahraga Nasional sangat membanggakan, tetapi potensi Jambi untuk maju kembali dan juga dulu pernah meraih masa emasnya, ini adalah merupakan satu tugasnya Ketua Umum KONI Provinsi Jambi yang baru, Bapak Mat Sanusi. Saya harapkan olahraga unggulan di Jambi ini kembali, baik itu dayung, baik itu angkat besi, maupun masa emas renang. Setelah resmi dilantik, Mat Sanusi sah menjabat sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Jambi untuk masa bakti 2025 hingga 2029. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris memberikan motivasi kepada 8.000 mahasiswa baru Universitas Jambi. Dalam arahannya, mahasiswa diajak untuk memanfaatkan masa kuliah sebagai momen terbaik dalam mengembangkan potensi diri dan menjadi SDM berdaya saing. Gubernur Jambi Al-Haris hadir memberikan motivasi kepada 8.000 mahasiswa baru Universitas Jambi dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB. Dalam arahannya, Gubernur Al-Haris mengajak para mahasiswa untuk memanfaatkan masa kuliah sebagai momen terbaik dalam mengembangkan potensi diri. Mahasiswa perlu memiliki manajemen waktu yang baik, mulai dari waktu untuk belajar, berorganisasi, hingga mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Gubernur juga menekankan pentingnya integritas agar mahasiswa terhindar dari pergaulan negatif yang dapat merusak masa depan. Haris menegaskan bukan gelar atau ijazah yang menentukan keberhasilan, melainkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mampu menjadi kunci untuk bersaing di era modern. Universitas Jambi kembali menerima mahasiswa
dapat SDM yang baik, kemudian juga manajemen kampus yang baik, sehingga nanti semakin hari kampus kita ini semakin mendunia. PKKMP menjadi ajang transisi awal untuk membentuk mahasiswa baru yang lebih mandiri, dewasa, dan siap menghadapi dunia kampus. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Bupati Sarolangun Hurmin menyalurkan bantuan uang tunai kepada anak yatim dan kaum duafa di Desa Batin Pengambang, Kecamatan Batakasai. Bantuan tersebut merupakan sedekah pribadi yang dihadiahkan untuk almarhum orang tua dan mertua Bupati. Sebagai wujud kepedulian dan amal ibadah, Bupati Sarolangun Hurmin menyalurkan santunan kepada puluhan anak yatim dan kaum duafa di Desa Batin Pengambang. Penyaluran bantuan juga diiringi dengan sumbangan untuk Masjid Istiqomah di desa tersebut. Kegiatan sosial ini murni dilakukan atas dasar keikhlasan dengan menggunakan dana pribadi Bupati, yang ditujukan untuk mendoakan almarhum dan almarhumah orang tua serta mertuanya. Bupati Hurmin didampingi langsung oleh Dandim 0420 Sarko Letkol Infantri Suyono, Kapolsek Batang Asai, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Sarolangun. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa bantuan ini tidak dilihat dari besar kecilnya, melainkan sebagai wujud niat tulus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Niat kami memang pengen sedekah orang tua, baik bertua gitu, untuk keluarga kita yang di situ. Tapi jangan tengok dari segi nilainya. Kami pengen berbagi deh dengan keluarga kita yang di situ. Ada sebagian rezeki yang niatkan untuk orang tua. Dan juga tolong doakan kami pemimpin-pemimpin ke, mulai dari Bupati, Gubernurnya, Presiden, seluruh pemimpin mulai dari Pak Dandim, Kepala Desa, OPD, kawan-kawan semua. Yang jelas kami minta doakan deh kalau pas sudah semayang, sisipkan doa, kami minta badan sehat. Bupati Hurmin mengajak seluruh masyarakat Desa Batin Pengambang untuk terus mendukung program unggulan Pemkab Sarolangun. Selain itu, para orang tua juga diimbau untuk terus berdoa agar Kabupaten Sarolangun terus maju dan berkembang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tebo melakukan panen jagung BUMDes Berkah Tunggul Buto di Desa Sungai Alai. Panen jagung ini menjadi salah satu upaya Pemkab dalam mendukung ketahanan pangan. Bertempat di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Selasa siang melakukan panen jagung. Panen jagung ini menjadi salah satu upaya Pemkab Tebo dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Bupati Tebo Agus Surbianto mengatakan, Pemkab Tebo terus berupaya mendukung ketahanan pangan di masing-masing desa. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, masing-masing BUMDes dapat memaksimalkan kerjasama dengan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Di Kabupaten Tebo, khususnya di Kecamatan Tebo Tengah, di Desa Sungai Alai, kita melakukan panen jagung. Ketua BUMDes Berkah Tunggul Buto Desa Sungai Alai, A. Zulfahmi mengatakan, pada kegiatan ini BUMDes Berkah Tunggul Buto menyediakan lahan sekitar 5 hektar. Dari luasan lahan tersebut, baru 2 hektar lahan yang telah ditanami jagung. Kita tidak menutup kemungkinan semua itu siapa yang mau ambil. Tapi kalau kerjasama kemarin rencana sama Bulog, tapi apakah nanti Bulog mau ambil ataupun petani atau pengepul yang mau ambil, tidak masalah. Azul Fahmi menambahkan, untuk hasil panen jagung perdana ini, BUMDes telah merencanakan kerjasama dengan Bulog dan penampung di daerah Sumatera Barat. Intizam, TVRI Jambi, melaporkan. 20 warga binaan Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak dilibatkan dalam program ketahanan pangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 20 warga binaan Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak dilibatkan dalam program ketahanan pangan. Keterlibatan warga binaan ini untuk memberikan bekal saat mereka keluar dari masa penahanan.
Di bawah pengawasan langsung Kasubsi Kegiatan Kerja Lapas Narkotika Kelas 2 Bimora Sabah, sebanyak 20 warga binaan turut berkontribusi dalam budidaya tanaman pangan di area lapas. Program ini berfokus pada budidaya jenis tanaman hortikultura, mulai dari jagung, kangkung, timun, terong, tebu, pisang, dan kacang. Penanaman dilakukan di lahan seluas 2 hektar. Pelatihan yang didukung oleh Dinas Pertanian dan Hortikultura ini bertujuan untuk membentuk pola pikir yang lebih positif dan produktif bagi para warga binaan. Para warga binaan dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses pertanian yang diawali dengan pembibitan, penanaman hingga panen. Kasubsi Kegiatan Kerja Budi Utomo berharap program ini dapat dikembangkan lebih luas melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan bantuan alat pertanian. Hasil panen yang tengah dilakukan ini nantinya akan didistribusikan kepada keluarga warga binaan maupun warga sekitar lapas. Selain jagung, kita ada berapa jenis tanaman di sini. Kita nanam pertama kangkung, terus ada timun, ada terong, ada ubi, ada apa? Tebu, kita tanam tebu, itu aja, sama kacang panjang. Ya, harapan ke depan ya kita terus bekerja sama dinas pemerintah daerah ya, berkembang. Tujuan kami ada bantuan-bantuan berupa alat yang bisa dipenuhi di sini. Program ketahanan pangan ini bukan sekedar menghasilkan panen, namun juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat. Kelifat TVRI Jambi melaporkan. Menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, Kodim 0417 Kerinci bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Kerinci menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini digelar untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di tengah masyarakat. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Kodim 0417 Kerinci bersama Perum Bulog Cabang Kerinci menggelar pasar murah di lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk menjaga keterjangkauan harga sembako bagi seluruh lapisan masyarakat. Beberapa komoditas yang disediakan dalam pasar murah ini antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu yang dijual dengan harga lebih rendah dari pasar. Dandim 0417 Kerinci, Letkol Infanteri Eko Budiarto mengatakan, momen HUT kemerdekaan harus diisi dengan aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Melalui gerakan pangan murah ini, masyarakat dapat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-80, sekaligus juga membantu Bulog dalam rangka mendistribusikan logistik atau beras, minyak, gula, dan tepung. Gerakan pangan murah ini rencananya akan terus dilaksanakan di beberapa titik di Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah fluktuasi harga. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.